Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di HNH Entertain, pusatnya hiburan dan ilmu pengetahuan. Pada kali ini kita akan membahas tentang spoiler manga One Piece yang terbaru, yakni manga chapter 1055. Manga One Piece chapter 1055 dibuka dengan memperlihatkan pesta kemerdekaan rakyat waktu yang masih terus berlangsung di Flower Capital. Di situ kita bisa melihat Nami dan Zeus yang sedang menikmati makanan dan dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Di luar Flower Capital terjadi pertarungan antara Admiral Green Bull dan juga Nine Scabbard yang masih belum selesai, dan juga bersama juga dengan Naga Momonosuke yang terlihat menjadi bulan-bulanannya. Yamato yang mana terlihat sudah gatal ingin menolong, tetapi Momonosuke menyuruh untuk jangan ikut campur. Dengan menggunakan teknik Ninpo Maki-Maki no Jutsu, Raizo menyerang Green Bull dan berhasil membuat sebagian tubuh pohon Green Bull terbakar api. Besarnya api yang melalap tubuh pohonnya membuat Green Bull terlihat begitu kesakitan. Tapi bohong. Ternyata Green Bull cuma acting. Dia punya sebuah teknik yang disebut dengan Ongkarin yang membuat tubuh kayunya menjadi tahan api. Dengan teknik tersebut, dia dapat melepaskan diri dari serangan apinya Raizo tadi. Green Bull kemudian menyerang Raizo menggunakan akar belukarnya dan berhasil menghujam tubuh sang shinobi kembangan Wano tersebut. Kemudian dia mulai menyedot nutrisi dari tubuhnya. Kawamatsu yang masih mencoba untuk membantu Raizo, namun beberapa kali pun dia memotong batang dan akar-akarnya Green Bull. Akar dan batang tersebut dengan cepat tumbuh kembali hingga pada akhirnya Green Bull berhasil melumpuhkan Kawamatsu, Nekomamushi, dan Nine Scabbard lainnya. Shin kemudian berpindah ke ruang rahasia Kozuki Sukiyaki. Di bawah lantai ruangan tersebut ternyata ada jalur tangga rahasia menuju suatu tempat di bawah tanah yang lebih dalam lagi. Kozuki Sukiyaki kemudian mengajak Nico Robin untuk menuruni tangga tersebut. Entah sejak kapan di belakang Robin ternyata sudah ada Trafalgar Law. Entah ini serius atau memang gaya bercandanya Robin yang seperti itu. Dia curiga kalau Trafalgar Law bisa menemukan posisinya saat ini dengan cara mengikuti jejak bau yang dia tinggalkan. Trafalgar Law kemudian bilang kalau dirinya bukanlah seekor anjing karena tidak menemukan Nico Robin di dalam pesta bersama dengan para nakamanya. Trafalgar Law yang merasa khawatir memutuskan untuk mencarinya, yang kemudian menuntunnya sampai ke ruangan tersebut. Seakan tidak peduli dengan JJ-nya Trafalgar Law, dengan Nico Robin, Kozuki Sukiyaki langsung melanjutkan ceritanya kembali sambil terus berjalan menuruni tangga. Sukiyaki bilang dia tidak pernah beritahu Kaido dan Orochi tentang ruangan rahasia yang mereka tuju saat ini. Namun karena salah satu anggota eksekutif mereka itu adalah seorang manusia ikan, yang mana yang Sukiyaki maksud pasti adalah Jack. Pada akhirnya mereka berhasil juga menemukan batu poneglyph yang disimpan di ruangan tersebut. Karena penasaran, Nico Robin kemudian bertanya kenapa butuh seorang manusia ikan untuk bisa menemukan batu poneglyph tersebut. Sukiyaki tidak mau menjelaskannya. Ia bilang lebih baik langsung melihatnya sendiri agar tahu jawabannya. Sukiyaki justru kembali melanjutkan ceritanya tentang sejarah panjang kerajaan Wano. Namun sebelum sempat dia memulainya, Nico Robin sudah heboh duluan karena melihat cahaya terang di ujung lorong yang sedang mereka lewati. Ternyata posisi mereka saat ini sedang berada di bawah lautan Wano. Nico Robin bisa melihat apa yang ada di dalam lautan Wano tanpa tenggelam karena lorong yang mereka lewati dibuat dari kaca tebal seperti SeaWorld dari Bali. Kelorong kaca itu tampak jelas di mata Nico Robin dan Trafalgar Law, reruntuhan kota kuno di bawah laut Wano Kuni. Sukiyaki kemudian menjelaskan bahwa reruntuhan yang sedang mereka lihat itu adalah reruntuhan dari 800 tahun yang lalu, yang merupakan bagian dari kerajaan Wano Kuni kuno, Ancient Wano Kuni. Karena air yang menenggelamkannya bukanlah air laut, jadi kondisinya bisa tetap terjaga, karena kalau ke laut jelas abrasi. Kemudian menceritakan bahwa dahulu kala kerajaan Wano luasnya 3 kali lipat dari kerajaan yang sekarang. Dan posisi geografis mereka seutuhnya berada di kaki Gunung Fuji, yang mana yang mereka tinggali tingginya masih wajar, masih sedikit di atas permukaan laut di luar Wano. Kemudian pada suatu masa dibangunlah dinding-dinding yang sangat besar dan tinggi mengelilingi seluruh wilayah kerajaan. Sejak saat itu negeri Wano terisolasi dari dunia luar, dan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun
berlalu, air hujan menyirami negeri Wano yang tidak lagi bisa keluar ke lautan karena adanya dinding raksasa tersebut. Air tersebut kemudian terus terakumulasi hingga menciptakan genangan air yang berakibat pada tenggelamnya sebagian besar wilayah karena masuknya air hujan. Akhirnya mencapai titik tertinggi dinding, lalu terciptalah air terjun raksasa yang pernah dilewati Luffy pada scene awal arc Wano. Untuk masuk ke negeri Wano, orang-orang terlebih dahulu pada akhirnya mulai bermigrasi meninggalkan kota-kota lama untuk membangun wilayah Wano yang baru yang lebih tinggi yang bisa kita lihat sekarang ini. Mereka bertiga akhirnya sampai di penghujung lorong tersebut. Begitu sampai di sana, Sukiyaki kemudian membuka pintu rahasia yang lain dan membawa mereka bertiga masuk ke sebuah ruangan yang sangat besar, tempat di mana poneglyph negeri tersebut disimpan. Negorobin yang bilang sekarang tinggal butuh satu batu lagi agar mereka bisa sampai ke Laftel. Sukiyaki kemudian menjelaskan bahwa ruangan tempat mereka berada saat ini berada tepat di dalam Gunung Fuji, dan tepat di bawah kaki mereka senjata kuno Pluton disimpan. Sayangnya Sukiyaki bilang dia belum pernah melihat Pluton sehingga dia tidak bisa mengajak mereka tur keliling untuk melihatnya. Satu hal yang pasti, untuk bisa mengeluarkan Pluton, dinding raksasa yang mengelilingi negeri Wano harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka border Wano sama artinya dengan menjebol dinding-dinding tersebut dan membangunkan senjata kuno dari tidur panjangnya. Mendengar penjelasan dari Sukiyaki yang terdengar sangat mengerikan tersebut, Nekorobin terlihat penasaran dengan alasan kenapa Kozuki Oden punya keinginan untuk membuka border Wano. Dia mengatakan bahwa semua yang dia ketahui diawasi dan diwarisi secara temurun-temurun dari para shogun terdahulu. Namun Sukiyaki tidak tahu kenapa Oden bisa memiliki pemahaman dan pikiran tersebut. Dan kemudian berpindah lagi ke tempat Admiral Green Bull berada. Yamato dan para Scabbard sudah tidak berkutik lagi menghadapi Admiral Green Bull. Dengan begitu sombongnya, Green Bull bilang bahwa mereka tidak punya kesempatan sekecil apapun untuk menang dari alam. Green Bull lalu mengatakan jika saja Kaido belum tumbang, dia tidak akan datang ke Wano karena keberadaan Kaido menjauhkan negeri tersebut dari ancaman dunia luar. Green Bull kemudian meminta Momonosuke dan para Scabbard untuk menyerahkan Luffy, Shitobi, Jeremy saja. Jika mereka mau melakukannya, maka Green Bull akan segera pergi dari Wano. Yamato kemudian menyuruh Momonosuke untuk meminta bantuan Luffy dan kelompoknya, namun sambil menangis, Momo mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan Luffy ataupun bantuan Yamato. Makanya dia menyuruh Yamato untuk jangan membantunya. Momo merasa kasihan karena Yamato sudah dikurung di Onigashima seumur hidupnya. Sehingga setelah sekarang dia bisa bebas, Momonosuke ingin agar Yamato bisa bebas sebebas-bebasnya, tidak terbelenggu lagi dengan masalah di negeri Wano. Momonosuke juga merasa malu jika harus terus-menerus meminta bantuan Luffy dan kelompoknya. Sebagai seorang samurai, Momo ingin mampu melindungi semua orang di negerinya dengan kekuatannya sendiri, karena jika terus-menerus tergantung dengan orang lain, bagaimana bisa dia akan menjaga negeri Wano dari semua musuh-musuhnya nanti setelah Luffy dan yang lainnya pergi meninggalkan Wano. Melihat kondisi Momonosuke yang begitu menyedihkan, Green Bull semakin menjadi-jadi dalam membulinya secara verbal. Namun karena kondisi yang tertekan itulah, Momonosuke akhirnya berhasil menyemburkan Borobreed seperti Kaido. Satu semburan Borobreed-nya berhasil menembus pohon utama Green Bull. Yamato dan para Scabbard pun akhirnya bisa terbebas dari cengkraman si Admiral. Ternyata tidak hanya Green Bull, tapi Yamato pun terlihat begitu terkejut melihat Momonosuke akhirnya bisa menyemburkan Borobreed. Momonosuke kemudian menambahkan Borobreed-nya lagi dan buat tubuh pohonnya Green Bull terbakar. Namun tentu saja itu belum cukup untuk menghabisi Admiral sombong itu. Meskipun tubuh pohon utamanya habis terbakar, Green Bull masih bisa menumbuhkan lagi pohon intinya dari tanah di tempat lain. Setelah tubuhnya kembali tumbuh, Green Bull terlihat sangat marah. Kali ini dia benar-benar ingin menyobek-nyobek mulut naga Momonosuke yang sudah berani membakar tubuh kayunya. Tapi belum sempat Green Bull merealisasikan rencana kejamnya itu, tiba-tiba kilatan hitam yang cukup kuat dan padat terlihat di kejauhan. Tubuh Green Bull seketika langsung merasa ketakutan. Green Bull akhirnya menyadari bahwa yang mengintimidasinya saat ini adalah pancaran Housukuna Akagami no Sense. Setelahnya kita bisa melihat
Red Force yang masih berada di dekat perairan Wano dan beberapa kru eksekutif dari kapal tersebut berteriak meminta agar Akagami untuk menghentikan aksinya atau para kroco di kapalnya akan pingsan semuanya. Seolah sedang berbicara dengan Green Bull, Shanks bilang, "Aku tidak akan bilang kalau perbuatanmu itu sangat hina, tetapi seseorang yang menargetkan para pemuda yang kelelahan karena baru saja mengubah sejarah dunia perbajak lautan menurutku sangatlah sampah." Bebarengan dengan kata-katanya Shanks itu, kita bisa melihat potongan-potongan memorinya Shanks, seperti saat melihat Luffy melukai dirinya sendiri, saat bersama dengan Momonosuke kecil di kapal Roger, saat-saat Hiyori dilahirkan, serta sebuah siluet anak kecil yang kemungkinan besar itu adalah Uta, anaknya Shanks. Shanks terlihat sangat murka mengetahui perbuatan Green Bull dengan nada yang begitu emosional. Shanks bilang, "Apa kalian begitu takut dengan kebangkitan era baru?" Seolah nyalinya ciut gara-gara dibentak oleh Shanks, Admiral Green Bull berubah ke wujud manusianya, kemudian memilih untuk mundur daripada harus berurusan dengan Akagami Pirates. Sementara itu, Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei terlihat duduk beralaskan tanah di luar wilayah ibu kota. Mereka semua terlihat lega mengetahui kalau Green Bull akhirnya memilih untuk mundur. Ternyata, sejak awal, mereka semua juga sudah menyadari kehadiran Green Bull. Hanya saja, Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei menghormati keputusan Momonosuke yang ingin menyelesaikan masalah tersebut tanpa bantuan mereka. Mereka hanya tidak tahu pancaran haki siapakah yang begitu kuatnya sampai-sampai membuat Green Bull memilih untuk mundur. Dari mereka berempat, sepertinya hanya Luffy saja yang mengetahuinya, karena di panel terakhir, ketika Red Force mulai berlayar meninggalkan perairan Wano, kita bisa melihat Luffy tersenyum sambil bilang, "Entah apa yang terjadi, wajah yang cukup familiar tiba-tiba muncul di kepalaku." Mungkin cukup sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.